Satu hal yang sering diperdebatkan adalah sebenarnya Yesus itu siapa. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya. Tetapi orang Islam hanya menganggap dia manusia biasa, dia seorang nabi, atau dia seorang utusan Allah saja. Dan orang saksi Yehova percaya lebih baik daripada Islam. Mereka mengangkat Yesus lebih tinggi dari yang Islam nilai tentang dia. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah penghulu malaikat Mikael. Dia ciptaan pertama, pribadi terbesar di dunia di bawah Allah Bapa. Tapi kekristenan yang Alkitabiah tidak percaya demikian. Kita didasarkan pada kitab suci, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Orang-orang Islam sebagian menuduh bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan pada tahun 325 pada sidang konsili Nisea. Itu seperti pandangannya Irene Handono, juga Zakir Naik dan sejenis mereka lah. Ya. Tetapi jelas itu adalah pandangan yang menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan pandangan tersebut adalah orang yang buta sejarah. Kalau kita bicara tentang Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, maka sebenarnya dalam perjanjian lama sendiri itu juga sudah bicara bahwa Yesus itu adalah Allah. Nubuatan yang terkenal terkait dengan Yesus itu adalah Yesaya 9 ayat yang kelima yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini adalah nubuatan tentang Yesus. Ada yang menolak karena di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Kalau itu nubuatan tentang Yesus seharusnya akan lahir, tapi di situ dikatakan telah lahir. Memang kalau kita membaca dalam pengertian kita begitu, tapi kalau pengertian orang Ibrani, sesuatu yang pasti terjadi di masa akan datang, saking pastinya dianggap sebagai sudah terjadi. Karena itu tetap itulah nubuatan tentang Yesus, dan secara eksplisit dikatakan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Bahasa Ibrani adalah El Gibor. Kalau Yesus hanya malaikat, bagaimana dia disebut sebagai Allah yang perkasa? Kalau Yesus hanya nabi, hanya utusan Allah, bagaimana namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, kecuali dia adalah Allah sendiri, baru ayat itu masuk akal. Nah, ini menjadi salah satu dasar mengapa orang Kristen dan mengapa kita orang Kristen harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesaya 9 ayat 5, ingat baik-baik ayat itu. Tuhan memberkati saudara. Kalau kita dibalik, Allah menghukum dosa, Allahnya jahat sekali. Nanti orang-orang ateis bilang Allah itu memang biadab. Nanti akhirnya kata kebenaran tadi kayak Esra Soru, relatif kan. Allah lebih menyukai kebenaran daripada perdamaian. Dalam hal ini saya lebih tertarik yang kembali ke poinnya utama di kebenaran itu, Pak. Bukan. Kebenaran damai kebenaran katanya siapa? Kudus. Hah? Kebenaran katanya siapa? Katanya orang Reform, katanya orang saksi Yehova, atau katanya orang Islam? Jangan kata siapa-siapa, tapi kata firman Tuhan. Loh, kata firman Tuhan bilang apa yang namanya kebenaran? Yang mana? Kebenarannya mana? Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan? Dua-duanya. Yesus adalah Allah. Mana ada di Alkitab berkata Yesus adalah Allah? Bapak sendiri mengakui, Pak. Allah Bapak sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi saksi Yehova nggak mengakui. Saya mengakui kan dari tafsir. Itu kan. Nah, saksi Yehova nggak mengakui loh. 8, Pak. Berarti saksi Yehova nggak bener dong. Izin, Pak. Pak Paul. Ibrani 1 ayat 8 mengatakan tak kalah Allah memperbandingkan antara anak dan malaikat-malaikat. Tentang anak. Tapi nggak ada di situ dikatakan. Ibrani 1 ayat 8 nggak dibilang Yesus adalah Allah. Tapi pengakuan dari Bapa di surga. Nggak ada. Ada, coba baca. Nggak ada. Coba dibaca yang benar ayatnya. Iya. Saya baca ya. Itu tafsiran. Enggak. Tafsiran. Pengakuan, Pak, pengakuan. Di Alkitab tidak ada satupun ayat berkata Yesus adalah Allah, kecuali di Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Izin saya bacakan. Tunggu, Ibrani 1. Bentar, saya cari dia. Nah, ini dia. Tak kalah Allah memperbandingkan antara malaikat-malaikat. Ayat 7-nya deh ya, saya bacakan dulu. Tentang malaikat-malaikat, ia berkata, nih Allah nih berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api.
Tetapi ayat 8 tentang anak, anak ini berbicara Yesus Kristus. Ia berkata, siapa yang berkata? Bapa. Tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu dia. Itu pengakuan dari Bapa tentang anak. Iya, oh bukan, itu katanya siapa? Kata Bapa, Allah Bapa. Bukan. Nggak ada. Itu katanya Daud. Hah? Katanya Daud. Iya. Dia nggak cerita. Yang bilang tentang anak siapa? Ibrani, penulis Ibrani. Bapa. Bukan. Jadi bacanya nggak begitu. Ibrani, yang nulis siapa? Surat Ibrani. Paulus. Rasul Paulus. Paulus, ya kan? Benar. Nah, dan lalu Paulus bilang tentang kan? anak. Apakah Mazmur itu bicara tentang anak? Itu kan dari Mazmur, kutipannya Mazmur kan? Ibrani 1 ayat 8 itu ngutip dari Mazmur. Iya. Iya. Dia lagi ngomong sama si Daud, kamu adalah Elohim. Daud itu disebut Elohim. Bukan Bapak lagi perbandingin ya tentang Yesus Kristus dan malaikat. Itu kesimpulannya si Paulus berkata demikian. Tetapi dalam pengayaan Roh Kudus. Apakah Yesus berkata aku adalah Allah? Nggak ada. Jadi itu adalah penafsiran. Bukan. Itu Paulus yang berkata. Tetapi dalam Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata aku adalah Allah. Tetapi itu membutuhkan interpretasi dulu. Saksi Yehova nggak nyampe ke sana, makanya dibilang kebenaran menurut siapa? Masing-masing mencari benar ya, benar-benar iya dong. Sendiri ya. Iya. Ya. Tetapi kalau buat saya itu udah jelas bukan, nggak bisa begitu. Ayatnya itu adalah hasil interpretasi. Baru kita bisa nyambung, oh itu tentang anak, berarti Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus kan tidak pernah berkata aku adalah Allah. Halo sahabat-sahabatku, kembali lagi dalam channel Wartawan Injil. Pada kesempatan ini kita akan membahas hal yang sederhana saja, sederhana tetapi sangat mendasar. Dan saking sederhananya, kadang orang tidak memperhatikan. Padahal ini sangat jelas, yaitu Yesus menurut Injil Matius. Kita buka ini sahabat-sahabatku. Ya, Injil Matius pasal 1 ayat 1. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak di sini maksudnya keturunan ya. Anak Daud, anak Abraham dan seterusnya. Ya, jadi inilah silsilah Yesus. Yesus apa? Yesus Kristus. Keturunannya Daud, keturunannya Abraham dan sebagainya. Ya, jadi Injil Matius atau Injil yang ditulis oleh Matius ini, kabar gembira yang diwartakan oleh Matius ini, memberitakan tentang Yesus yang adalah Kristus. Makna dari Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Masyah. Bahasa Indonesianya Mesias atau Kristus. Sama artinya adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Allah. Ya, jadi Yesus yang diberitakan oleh Matius adalah Yesus yang adalah orang pilihan Allah. Orang yang diurapi oleh Allah. Ya, jadi sejak pasal 1 ayat 1, Matius sudah memberitahu kita bahwa Yesus yang dia beritakan adalah Yesus yang adalah Kristus. Bukan Yesus-Yesus yang lain. Bukan Yesus yang disampaikan oleh seperti ajaran para pendeta di zaman now yang mengatakan Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Itu beda. Itu beda dengan Injil Matius. Ya, Injil Matius memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, yang artinya orang yang diurapi oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat Injil Markus. Kita lihat Injil Markus. Ya, jadi Injil kabar baik kerajaan Allah yang ditulis oleh Markus atau diberitakan, diwartakan, disampaikan oleh Markus. Pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya. Jadi Markus pasal 1 ayat 1 juga memberitahu kita bahwa yang ditulis oleh Markus ini adalah Injil tentang atau kabar baik tentang Yesus sebagai
Kristus. Kristus artinya orang yang diurapi oleh Allah. Ya, jadi Matius, Markus berbicara hal yang sama, memberitakan hal yang sama, bahwa Yesus adalah orang pilihan Allah atau orang yang diurapi oleh Allah. Ya, tidak diberitakan inilah Injil Yesus, Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Tidak, ya. Tapi Yesus sebagai Kristus atau orang yang diurapi oleh Allah. Bahasa Indonesianya apa? Mesias. Selain Mesias, bahasa Arabnya juga bisa disebut Al-Masih, Hamasyah. Jadi Al-Masih kalau bahasa Arab, ya. Sekarang Injil Lukas. Kita ke pasal yang kedua ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Ini ya yang saya beri ke stabilo warna kuning. Lukas 2 ayat 11. Bisa dilihat ya sobat-sobat warin. Saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, jadi Lukas memberitakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus sebagai Kristus. Apa arti Kristus? Orang yang diurapi oleh Allah. Jelas ya? Senada. Jadi Matius, Markus, Lukas semua berbicara hal yang sama. Yesus diberitakan adalah Kristus atau orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Allah. Ketiganya tidak ada yang memberitakan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nggak ada, ya.